akar masalah kebencananya ini apa, baru lakukan correction terhadap akar masalahnya. Ya, kebencanaan itu bukan kejadian di hulu kemudian kita memberikan bantuan, tidak itu. Tapi kebencanaan ini harus kita tangani dari akar, apa yang menyebabkan kebencanaan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podcast, kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Kali ini tim Gerobak Podcast mendatangi salah seorang pengamat kebencanaan yang akan menganalisa terjadinya beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Garut, khususnya di Kabupaten Sumedang. Selamat sore Kang Yudi Wismayadi. Selamat sore. Terima kasih Kang atas waktunya Kang. Terima kasih. Nah, Kasih. beliau ini pengamat kebencanaan, sekretaris FKPDAS Kabupaten Garut dan juga akademisi di sejumlah universitas di Jawa Barat. Dan juga ada Kang Wo, pegiat lingkungan yang telah mengelilingi beberapa pulau di Indonesia yang aktif dalam bidang lingkungan nih Sobat Podcast. Kang Yudi, ini menarik kan di beberapa hari terakhir di Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan ya, ada di Kabupaten Garut, Sumedang, terjadi beberapa bencana alam. Ini bencana alam yang terjadi ini atau memang benar datangnya dari situasi geografis alam atau memang ada sebab gitu kan? Nah mungkin akan bisa menjelaskan nih. Ada sebab itu ya mungkin dari faktor-faktor manusia itu tadi kan. Teoritis dari ilmu yang akan memiliki ini kan. Analisanya gimana nih? Ya, makasih Kang Arif. Jadi begini, dalam beberapa bulan terakhir ya, di penghujung tahun 2020 dan awal tahun 2021 kita dihadapkan pada beberapa kejadian yang mengundang keprihatinan kita. Di akhir tahun 2020 ada bencana banjir bandang di Kabupaten Garut yang eskalasinya juga cukup besar, walaupun tidak sebesar dari segi korban jiwa, tidak sebesar bencana banjir Garut tahun 2016 ketika daerah kota itu ya, karena yang banjir bandang itu ya kamu. Oke ya. Nah, tetapi akhir tahun 2020 kebencanaan banjir Kabupaten Garut juga punya eskalasi kebencanaan yang cukup besar dan memprihatinkan. Kemudian di Jawa Barat di awal tahun 2021 ini kita juga disuguhkan dengan kebencanaan yang membuat kita prihatin. Hujan yang begitu deras di Kota Bandung itu mengakibatkan luapan beberapa anak sungai ya. Anak sungai yang akhirnya mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup besar ya. Kita bisa melihat di media-media sosial bagaimana beberapa kendaraan, motor, mobil yang hanyut terbawa banjir di Jalan Pasteur atau di Pagarsi. Ini sebuah kejadian yang tentu memprihatinkan kita. Dan di beberapa minggu yang lalu kita pun dihadapkan dengan kebencanaan alam di Kabupaten Sumedang yang sangat memilukan kita. Karena ada 13 sampai hari ini 16 orang dikabarkan meninggal dunia dan masih ada yang hilang 24 orang, dan luar biasa tidak hanya masyarakat yang bermukim di sana yang meninggal, tetapi kasih kebencanaan ada beberapa Pak Dandim, para negara, Pak Dan Ramil juga meninggal dunia ketika dalam upaya penyelamatan. Nah, ini semua adalah keprihatinan yang menurut saya tidak hanya mengundang rasa duka, ya, tetapi harus mendatangkan kesadaran sebetulnya. Ya, kebencanaan ini sudah berulang-ulang terjadi, tetapi efek kesadaran untuk sadar terhadap bencana dan apa yang harus kita lakukan ini yang perlu diperbaiki kan. Berarti tacan ayah lah gitunya kan, kesadaran di masyarakat ya. Saya tidak tahu ya, perlu ancaman yang sebesar apa lagi supaya masyarakat bisa sadar gitu. Ya, ancamanmu sebesar apa lagi nih supaya masyarakat bisa sadar. Nah, artinya kesadaran ini memang harus dilandasi dulu oleh pengetahuan tentang mengapa bencana ini bisa terjadi, begitu kan. Ya, itu dulu akar masalah kebencananya ini apa, baru lakukan correction terhadap akar masalahnya. Ya,
kebencanaan itu bukan kejadian di hulu kemudian kita memberikan bantuan, tidak itu. Tapi kebencanaan ini harus kita tangani dari akar, apa yang menyebabkan kebencanaan Kebencanaan terjadi. Betul. Dan tidak melulu alam berarti ya Kang ya. Nah, kalau kita bicara tentang faktor penyebab bencana, nah inilah yang perlu betul-betul kita kita introspeksi diri lah. Kita jangan mengkambing hitamkan daya-daya alam yang terjadi. Betul. Nah di Indonesia ini kalau kita bicara kebencanaan, totallah ada rata-rata dalam 2 tahun terakhir ini kebencanaan itu, kalau datanya saya tidak keliru, tapi saya pikir di atas 3.000-an kejadian bencana di Indonesia tahun 2020-an. 30%-nya atau taruhlah sekitar 1.000 sampai 1.500 kejadian bencana itu banjir. Ya, jadi 30% lebih 30%. kejadian bencana Indonesia banjir. Dan 15%-nya ini longsor. Longsor ya. Sisanya itu adalah gunung meletus, gempa bumi, pasang dan lain sebagainya. Itu Kang Ewok bisa cek data-datanya ya. Hanya saya memberikan range sekitar 3.000-an. 30%-nya itu adalah banjir, 15%-nya itu kurang lebih longsor. Ya. Jadi bencana alam itu macam-macam ya, banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, itu adalah bencana-bencana alam. Ya. Nah, tetapi ini punya akar masalah yang berbeda menurut saya. Ya, punya akar masalah yang berbeda kan ya. Perbedaan kenapa ini bisa terjadi. Gunung berapi, ini Merapi meletus misalnya ya, aktif kembali meletus hampir sekian tahun sekali Merapi, atau Gunung Sinabung, ada beberapa gunung di kepulauan lain di Indonesia. Itu kan sesuatu yang memang terjadi karena daya-daya alam. Sunatullah pada waktu tertentu dia harus meletus. Manusia nggak bisa cegah, nggak bisa mencegah. Dan itu saya pikir faktor penyebabnya memang daya-daya alam. Itu takdir Tuhan bahwa Gunung Merapi itu sudah tidak, permukaan tanah sudah tidak bisa menahan gejolak lava di bawah, dia harus keluar. Dia harus keluar. Bahkan pakar kebencanaan Merapi mengatakan itu tuh rahmat sebetulnya karena dia akan menyuburkan tanah dan sebagainya. Ya, artinya Gunung Merapi itu saya lebih mengatakan itu pure kebencanaan yang memang karena daya-daya alam. Kita nggak bisa melakukan pencegahan di situ. Demikian pula gempa bumi. Yang kita bisa kurangi adalah dampaknya. Dampak gempa bumi dengan membangun di daerah yang rawan gempa bumi, kemudian standar struktur konstruksinya harus sekian. Itu adalah mengurangi dampak kejadian dari gempa bumi. Nah, tapi kalau kita bicara banjir, kita bicara longsor, nah ini yang perlu diamutan kurang sadayana, dievaluasi dari kita bersama bahwa banjir dan longsor itu ini berbeda. Ulah dikambing hitamkan terus curah hujan yang tinggi. Angin yang besar, kondisi struktur tanah. Jangan itu yang dikambing hitamkan terus menerus oleh kita. Sekarang ini kan dikambing hitamkan terus. Selalu. Ya, Kang Arif ya. Banjir di Garut, banjir bandang karena pada interval waktu sekian jam itu curah hujannya di atas normal. Termasuk juga banjir yang Sumedang kemarin. Sumedang kemarin menurut BMKG itu jam 13 sampai jam 15.00 sore hari itu terjadi intensitas hujan yang tinggi di atas normal. Ya, volume curah hujannya tinggi di atas normal. Apakah betul faktornya itu kebencanaan Sumedang itu hanya karena itu? Nah, inilah yang menurut saya perlu dikaji bersama ya, di pikiran kurang sadayana. Ulah ngambing hitam ke kebencanaan juga sama peristiwa. Dulu saya pernah analisis misalnya peristiwa pohon tumbang di kota Bandung. Angin keras dan hujan gitu. Puting beliung, pohon tumbang, tidak. Akar masalahnya tidak hanya itu, kerentanan pohon itu juga karena ada gangguan, tukang gali tanah, akar tanamannya dihancurkan, gitu ya, kemudian kena hama dibiarkan, akhirnya mudah tumbang. Artinya ada sebab, termasuk juga kebencanaan banjir dan longsor tadi. Kita jangan saya pikir betul ada
fenomena iklim yang berubah Ya. sehingga intensitas curah hujan itu di atas norma. Ada itu, ada betul ya, dengan perubahan iklim yang ada. Intensitas hujannya begitu besar, waktunya dalam satu waktu yang singkat misalnya gitu ya, itu sangat tinggi di atas norma. Tetapi ada faktor lain, sehingga saya pikir kita harus sepakati bahwa untuk bencana-bencana seperti itu selalu ada dua kombinasi yang menyebabkan kebencanaan. Bencana itu terjadi. Itu terjadi, yaitu faktor daya-daya alam, curah hujan, angin dan sebagainya, ditambah dengan aktivitas manusia. Nah ini yang perlu kurang digaris bawahi. Jadi manusia yang seperti apa? Kambing hitamnya itu jangan hanya curah hujan, tapi ya, manusia juga harus jadi kambing hitam di situ. Siapa yang bertanggung jawab di situ, atau kenapa manusia mengakibatkan bencana? Saya pikir kita tahu semua lah ya. Penyebabnya manusia kenapa gitu kan? Kalau dari sisi bencanaannya ini kan? Ya gini ya, Tuhan ini kan menciptakan bumi dengan struktur yang berbeda-beda. Strukturnya beda-beda, artinya gini, topografi biofisiknya itu berbeda-beda, ya, kondisi biofisiknya itu berbeda-beda. Kemudian klimatologi di setiap wilayah berbeda-beda, ya, kondisi geologi juga berbeda-beda, dan manusia itu bisa memikirkan itu, ya. Contoh, untuk gempa bumi, manusia sudah tahu mana sesar yang potensial gempa bumi tinggi, mana daerah patahan dan lain sebagainya. Tuhan diberikan akal, manusia diberikan akal oleh Tuhan untuk memikirkan itu. Demikian pula topografi kelerengan bumi ini macam-macam, ada yang flat, ada yang 15%, 20%, 45%. Itu tuh sudah Tuhan ciptakan begitu. Tinggal manusia memikirkan, kalau saya hidup di lereng seperti apa, kalau saya hidup dataran tinggi seperti apa, di daerah datar seperti apa. Itu kita kan pikirkan, dan itu secara ilmiah para ahli sudah mengatakan mana daerah-daerah yang cocok untuk pemukiman, mana daerah yang cocok untuk budidaya, mana cocok daerah yang harus ditetapkan sebagai kawasan lindung dan lain sebagainya. Itu sudah bisa kita tetapkan sejak mungkin puluhan tahun yang lalu. Dengan perkembangan di satu daerah itu sudah. Dalam kebijakan juga kita kan punya rencana tata ruang, kita punya rencana detil tata ruang yang lebih sempit lagi, RDTR, RW. Itu sudah sebetulnya dipotret mana daerah-daerah yang kawasan budidaya, mana kawasan lindung. Nah, permasalahannya adalah ketika itu sudah kita susun, ya mudah-mudahan proses penyusunan juga tidak diintervensi oleh apa-apa gitu kan. Orang tahu lah ya, tidak apa-apa. Itu mungkin kalau dari perencanaan mungkin masih baik lah, ya masih bagus. Kalaupun ada deviasi sedikit-sedikit mungkin ada gitu. Ya mungkin Kang Ewok yang tahu. Tetapi yang bahaya itu adalah ketika itu sudah muncul rencana-rencana tata ruang dengan memperhatikan tadi ya, mana yang kawasan budidaya, kawasan lindung. Ketika implementasi inilah yang menurut saya banyak dilanggar. Bagaimana kawasan-kawasan yang tidak bagus untuk budidaya, baik itu perumahan, pertanian dan lain sebagainya. Ada kesan dipaksakan, diokupasi. Ya, ada kesan dipaksakan ya. Dari pemetaan yang akan jelasin tadi, ini lahan budidaya, ini lahan. Kalau perencanaannya itu berdasarkan teori yang sudah settle, ya. Jadi orang planologi itu sudah merancang mana kawasan konservasi, kriterianya kelerengannya segini, ini segini ditetapkan kawasan konservasi. Nah, ketika implementasi, nah inilah yang menurut saya perlu ada hal yang ini ya. Masyarakat itu kan memang kita ini tumbuh berkembang menjadi banyak, kita memerlukan ruang. Ya, baik untuk perumahan, untuk pertanian dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menekan itu, tetapi itu juga tidak diikuti dengan pengawasan yang bagus gitu. Kawasan-kawasan yang harusnya lindung diokupasi ya dengan motif yang macam-macam lah. Ya, diokupasi sehingga salah fungsi, alih fungsi lahan tadi ya. Nah, itu yang menjadi faktor kebencanaan menurut saya. Artinya di lokasi-lokasi pemetaan yang seharusnya sudah bisa diprediksi kalaupun memang ada bencana gitu. Oh betul, potensi kebencanaan itu sudah
sudah diestimasi. Estimasi ya. BNPB itu punya peta rawan bencana. Ya. Semua kerawanan bencana itu sudah dipetakan. Ya, rencana tata ruang sudah memetakan, BNPB juga sudah memetakan peta kerawanan bencana. Mana aja titik-titik yang rawan. Mana titik-titik yang rawan dan lain sebagainya sudah ada. Hanya sekali lagi ini saya pikir perlu ada evaluasi bersama. Ya. Buat apa peta-peta itu dibuat kalau tidak ditegakkan? Itu. Penegakannya kepada siapa, Pak? Dengan Nah, sekarang sudah terjadi. dan ambil contoh misalnya, kasus Sumedang kemarin, Oke. ya, ambil contoh, atau kasus Garut lah. Kasus Sumedang kemarin itu betul ya bahwa curah hujan memang di atas normal, tinggi sekali. Kemudian Garut juga demikian. Tapi ada faktor lain. Garut misalnya lahan kritisnya luar biasa itu, ya, lahan kritisnya luar biasa. Kemudian penyempitan, sedimentasi mengakibatkan badan sungai itu menjadi terbatas daya tampungnya. Ya, itu adalah faktor-faktor yang terjadi. Atau Sumedang kemarin curah hujan tinggi. Tapi coba lihat, itu kan daerah yang seharusnya, kalau walaupun saya belum ke sana, cuma lihat dari beberapa publikasi, itu kan adalah kawasan dengan tingkat kelerengan yang tidak cocok untuk pengembangan pemukiman, betul. ya, untuk pengembangan pemukiman. Nah ini kok ada ya pengembang yang melakukan pembangunan di sana. Nah ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Apakah betul secara tata ruang, apakah betul itu secara kondisi topografinya itu sesuatu yang peruntukannya bisa dikembangkan menjadi kawasan pemukiman. Jadi begitu. Nah, ini kan menarik nih. Kang Yudi menjelaskan bahwa estimasi sudah dilakukan jauh-jauh hari. Nah, Kang sebagai pegiat lingkungan otomatis sudah tahu kan. Sudah pernah berkeliling juga mungkin kan mana yang menjadi ini lahan kritis, mana yang menjadi ini nggak boleh gitu kan, lahan kemiringan. Seperti apa sih Kang seharusnya pemerintah mempunyai regulasi itu? Makasih Kang Arif. Saya kira apa yang disampaikan Kang Yudi betul. Pemerintah dengan beragamnya aturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, saya kira sangat proporsional ya kan. Hanya tinggal bagaimana peran pengawasan, peran perlindungan yang memang sampai saat ini terkesan masih ada pembiaran. Entah seperti apa, yang sudah pasti dampak itu sekarang dirasakan bersama gitu kan. Bencana di mana-mana. Saya yang menarik tadi apa yang disampaikan Kang Yudi gitu kan, bahwa masyarakatlah yang memang harus benar-benar memahami gitu kan situasi seperti ini. Karena walau bagaimanapun pergerakan masyarakat inilah yang harus digarisbawahi gitu kan, yang harus dipahami bersama bahwa posisi seperti kawasan-kawasan yang memang harusnya tidak menjadi pemukiman ya harusnya paham gitu kan. Nah inilah tugas-tugas atau fungsi-fungsi bahwa kita semua baik dari pemerintah maupun NGO atau siapapun yang harus menyosialisasikan seperti itu. Kemudian yang menarik tadi Kang Yudi terkait angka-angka tadi ada 2020 itu 3.000 bencana lebih ya, ada 3.000-an gitu kan. Ini kan trennya linear terus kan? Ya, hampir linear ya. Linear. Kira-kira menurut pandangan Akang nih kan, kalau didiamkan seperti ini kan pasti akan semakin tinggi Pak. Semakin tinggi di 2021. Ya, eskalasinya kalau dibiarkan menurut saya memang akan terus naik. Dari trafficnya gitu. Ya, kalau kondisinya tetap tidak ada upaya apa-apa, tidak ada kesadaran, perubahan kesadaran, saya khawatir tingkat kebencanaan itu, terutama banjir dan longsor gitu ya, ini akan semakin tinggi kan, akan semakin tinggi. Nah, saya cerita aja nih ya, karena saya kan tinggal di saya dulu mengajar di Fakultas Kehutanan di Universitas Winaya Mukti. Oh gitu, siap. Itu kalau saya tidak salah sekitar awal tahun 2000-an lah ya. Awal tahun 2000-an, kalau nggak akhir tahun 1998-an ya.
kami itu di sana kan ada beberapa kampus besar ya, ada Ikopin, ada Di kawasan Jatinangor, Jatinangor ya kan Arif ya. Dan ada Unpad, ada Ikopin, ada Unwim, ada STPDN. Ya. Kami pada waktu itu sudah rapat tuh. Pernah ada rapat di STPDN, dikumpulkan di STPDN, ada beberapa perwakilan dari Unpad, Ikopin dan kampus-kampus yang ada di sana membicarakan tentang potensi air limpasan kepada daerah seberang jalan wilayah kampus. Itu apa itu daerah mana itu Cikeru, Cibuisi, ya. Itu kan ke arah Cipaci ini ke arah Cipaci. Itu kita sudah bicara bahwa ini ada potensi ini. Itu waktu masih mahasiswa, bukan saya mengajar itu tahun 98 itu. Udah di ini ya kan, sudah dibahas. Sudah dibahas. Begitu. Dengan para dosen-dosen. Ada potensi di situ. Akhirnya dilakukanlah upaya mitigasi, dibikin embung di STPDN, dibikin embung di Unwin, di Unpad, kemudian dibikin saluran air di pembatas di jalan raya Jatinangor itu. Maksudnya untuk mengurangi air limpasan. Tapi sekarang kan luar biasa ya. Tidak hanya kampus itu saja yang perlu mempersiapkan memitigasi kebencanaan untuk daerahnya. Kalau yang hulunya tidak dimitigasi, tetap gitu ke bawah limpasannya. Kejadiannya kan sekarang kemarin ya. Beriringan dengan banjir bencana di Sumedang. Nah, itu juga masih Sumedang. Pada daerah kampung apa yang meninggal itu Cianjuang ya. Cianjuang kan daerah juga kena imbas kan. Cibuisi gitu ya, wilayah itu Cikeru sampai ke Kahatek itu kan kena banjir bandang. Kena imbas. Nah, ini artinya memang ini kurang upaya kita mencegah ini kurang. Upaya kita mencegah kurang. Atau misalnya dulu itu tidak pernah ada kejadian banjir bandang di Pasteur, Pagarsi, Cimahi, misalnya sekarang luar biasa, ya luar biasa. Garut pun demikian. Nah artinya upaya minimal yang dilakukan, ya itu masih kurang nih, masih kurang. Perlu upaya yang lebih kuat lagi supaya ini kebencanaan itu tidak naik. Jadi kalau trennya linier begitu, nah ini kita harus tekan ini. Harus kita tekan. Artinya harus ada faktor penekan. Pencegahan tadi ya. Faktor penekan yang mengakibatkan yang bisa mengurangi tren linier tadi. Slope-nya itu linier kan, linier meningkat positif ke atas. Ke atas. Nah, kita harus mencari faktor penekan yang bisa minimal yang awalnya slope-nya sekian persen kita bisa turunkan. Bisa turunkan. Artinya perlu faktor penekan. Nah, faktor penekannya apa? Nah, tinggal begitu. Faktor penekannya apa? Nah, ini kan yang harus disampaikan ke publik dan pemerintah. Betul. Nah, faktor penekannya itu adalah, saya pikir kebencanaan itu pendekatannya dua kan, pengendalian kebencanaan itu. Yang pertama adalah adaptasi dan yang kedua adalah mitigasi. Ya kan gitu, adaptasi dan mitigasi. Dua tindakan ini menurut saya dinamis. Pola adaptasi kita, penyesuaian diri kita yang hidup pada kaum milenial sekarang terhadap kebencanaan beda. Dengan pola adaptasi dengan orang zaman baheula. Ya, sekarang ini lingkungan lebih sudah ruwet ya, perubahan iklim itu sudah luar biasa, sehingga pola adaptasi harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Artinya gini, perubahan iklim mengakibatkan curah hujan yang luar biasa tinggi dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktu pendek gitu ya, curah hujannya sangat tinggi, itu terjadi. Nah artinya kita perlu sekedap di Parlemen lah apa itu. Nah artinya kita perlu ya kan ya, kita perlu merancang pola adaptasi baru bagi kaum milenial saat ini, bagi masyarakat saat ini, zaman milenial saat ini. Contoh ya adaptasi baru itu begini. Bisa jadi ada satu daerah sudah melakukan adaptasi. Misalnya daerah, saya ingat betul waktu saya di Surabaya diskusi di badan penelitian pemukiman dengan teman-teman dari ITS ya, beberapa udah agak lama.
itu ada satu komunitas masyarakat di bantaran Sungai Berantas di sana ya, sama Bengawan Solo. Itu pola adaptasinya karena mereka tahu bahwa pada musim hujan air itu akan naik. Nah, sehingga masyarakat itu punya rumah panggung, rumahnya panggung kan. Itu dari adaptasi. Itu pola adaptasi. Iya. Pola rumahnya panggung, di bawahnya itu ada kolam-kolam ikan ketika musim hujan dan punya perahu. Artinya dia sudah mempersiapkan, sudah tahu bahwa pada musim hujan ini air naik, sehingga rumahnya panggung. Ya. Sehingga kalau hujan tidak masalah mereka karena dia tinggal pindah ke lantai 2 atau daerah Citarum juga mungkin begitu. Ya, sudah ada yang banyak kan di Balenda ya, beberapa. Itu pola adaptasi yang dilakukan oleh mereka dengan belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi pola perubahan iklim yang sekarang mungkin harus merubah pola adaptasi. Karena misalnya pasangnya jadi lebih tinggi, ya kan? Pasangnya jadi lebih tinggi. Nah, sehingga perlu ada perubahan pola adaptasi. Demikian pula masyarakat yang hidup di lereng-lereng Jawa Barat. Ini juga mereka harus memikirkan pola adaptasinya. Artinya lerengnya itu kan tidak berubah nih. Betul. Yang berubah apa? Faktor curah hujannya yang tinggi. Nah, sehingga perlu dipikirkan pola adaptasi bagaimana yang harus dilakukan dengan faktor iklim yang semakin membahayakan, potensial bencananya jadi semakin tinggi. Oh, misalnya saya dulu hidup di lereng gini aman nih, karena curah hujannya normal-normal saja. Sekarang, zaman sekarang curah hujannya gila luar biasa pada waktu-waktu tertentu. Sehingga mungkin dia harus membuat saluran pembuangan air, dia harus membuat bangunan-bangunan konservasi tertentu, resapan air sehingga aman dan sebagainya. Itu kan pola adaptasi. Nah, sehingga pola adaptasi pun menurut saya perlu betul-betul nih para ahli, para pakar mempertimbangkan kembali pola-pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah-daerah potensial bencana. Dulu kerelengan 30% misalnya masih aman untuk pemukiman, tapi dengan curah hujan yang tinggi, jangan-jangan sekarang sudah harus masuk kawasan lindung. Harus ini ya, Kang, ya. Adaptasinya harus ada. Termasuk mungkin kejadian di Cimanggung ini ya. Termasuk di Cimanggung. Nah, kemudian yang kedua dari pola adaptasi juga harus ada mitigasi. Ini mitigasi harus benar dari mulai perencanaan dan sekali lagi implementasi. Ini menurut saya sudah saatnya lah sekarang ini kita tidak mengkambing hitamkan curah hujan. Tapi harus betul-betul ada orang yang ketika ada bencana misalnya di Sumedang, ini gua curah hujan, tapi ada orang yang berani mengatakan saya bertanggung jawab terhadap kebencanaan itu karena ada sesuatu yang salah saya lakukan. Adalah orang yang berani begitu. Itu harus. Nah, buktikan harus ada menurut saya. Contoh banjir di Pasteur, ada kan kesadaran kolektif misalnya masyarakat yang hidup di bantaran sungai itu misalnya, oh saya melakukan kesalahan kolektif bangun di situ, atau pemerintah, oh iya saya membiarkan perizinan di kawasan tertentu yang seharusnya tidak pemukiman saya dipaksa. Kalau boleh gitu, sok ada nggak kesadaran kolektif itu? Ya kan penegakan lingkungan itu salah satunya adalah kesadaran kolektif, pengakuan dosa bersama, perbaiki sama-sama. Jadi selama ini adalah yang berani ngomong, saya bertanggung jawab gitu loh. Kalau mungkin dengan kasus lain di lingkungan mah udah sesah gitu. Gitu. Kayak gitu kamu. Iya, Kang ya. Harus ada yang berani mengatakan, oh iya ini bukan kata gentle, saya merasa bersalah. Jangan lempar ke. Nah, akhirnya kalau kita tidak menemukan terus-terusan saja jadi kambing hitamnya cuaca, tidak pernah ada yang bisa mengakui bersalah atau ditunjuk bersalah. Faktor penekan tadi untuk linearitas itu tidak ada. Harus sudah mulai beranilah menurut saya teman-teman pengamat lingkungan ini betul-betul berani tadi melakukan pola adaptasi mitigasi yang bagus dan berani melakukan penegakan terhadap kebijakan lingkungan. Dari analisa Akang dan pengamatan Kakang ke depan, jika seperti ini tidak ada yang berani bertanggung jawab, artinya setiap bencana terus-terusan dong. Ya itu karena tidak pernah ada yang merasa bertanggung jawab ya. Yang saya khawatirkan gitu. Keun we bencana di mana-mana, da urang mau disalahkeun. Alam deui. Artinya kita menyalahkan Tuhan jadinya. Ya, kita menyalahkan Tuhan. Kan itu. Cek abdi gitu Kang Wo. Pola adaptasi yang sederhana menurut Akang kan.
Karena adaptasi ini kan pasti bersinggungan langsung dengan pola hidup masyarakat sekitar kita ya. Kira-kira gimana sih kan implementasi yang sederhana? Pola adaptasi itu harusnya sesuatu yang naluriah ya, yang naluriah dimiliki oleh manusia. Ya, manusia punya insting kebencanaan, hewan juga punya lah ya. Insting kebencanaan hewan kan luar biasa. Orang Eskimo tinggal di kutub utara, dia bangunannya seperti itu, dia pakai itu kan adaptasi. Nah, seharusnya manusia juga yang lain juga tadi ketika di lereng dia memikirkan harusnya misalnya jenis bangunan, bahan bangunan, bangunan konstruksinya seperti apa. Nah, itu apa harus ada stakeholder khusus gitu ya? Nah, termasuk pola adaptasi itu dalam perencanaan landscape-nya, dalam tata ruangnya tadi ya, Bang. Tadi harus di situ menurut saya gitu. Di situ pola adaptasi. Secara umum ini harus nggak sih diambil alih kewenangannya oleh pusat atau mungkin provinsi, karena kan ini dua daerah nih, Sumedang dan Kabupaten Bandung. Tim Pasang itu kan dari atas ke bawah mengalir ke Kabupaten Bandung juga di Cileunyi, di Rancaikek tadi. Nah, kalau permasalahan lingkungan Kang Arif ya, permasalahan lingkungan itu tidak berbatas wilayah administratif, ya kan? Permasalahan lingkungan itu bukan batas wilayah administratif, tapi berbatas bioregion ya, atau daerah aliran sungai misalnya ya, berbatas daerah aliran sungai. Nah, menurut saya sehingga perlu keterpaduan antar daerah ya. Jadi kalau Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, ya mereka harus sama-sama melakukan aksi bersama. Nah, itu dikoordinasi oleh provinsi. BPD mungkin ya, atau mungkin kementerian yang lain, yang lain. Ya, menurut saya itu yang harus dilakukan. Aspek koordinasi pemerintahan mah malah saya bilang itu. Ini cuma dari segi lingkungan, memang permasalahan lingkungan itu tidak berbatas wilayah administratif. Kalau memang kewenangan, yang khawatir itu kan begini ya. Yang kadang-kadang kita sebagai orang lingkungan atau kebencanaan itu, itu mah sungai, itu mah kewenangan. Nah, itu sering terjadi kan kerap kali gitu kan ya. Itu mah kewenangan provinsi provinsi itu kewenangan BPJ, ditunjuk, ditunjuk akhirnya dianggap. Ya. Sok lah eta kumaha carana, saya nggak begitu tahu. Silakan aspek koordinasi diperbaiki, lakukan penyelamatan lingkungan. Gitu. Ini kan tadi kan barusan akan menjelaskan ekosektoral ya, ibaratnya seperti itu. Akan sendiri kan sekarang sebagai sekretaris di FKPedas. Menarik nih kan. Siapa tahu FKPedas Garut ini bisa memberikan satu apa ya? Solusi. Satu contoh ya. Pilot project ya. Siapa tahu teman-teman FKPedas kabupaten lainnya bisa support, bisa ikut mengikuti apa yang akan jalankan gitu kan. Gini Kang Ewok ya, jadi saya melihat FKPedas itu sebuah forum yang menurut saya sangat strategis ya. Sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Karena dia melakukan aspek sinergi, aspek koordinasi dan sinkronisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Itu hebatnya FKPedas. Harusnya bisa menutupi. Ini saya bicara kehebatan. Ini saya bicara kehebatan FKPedas berdasarkan Permen LH. Luar biasa ini lembaga. Ya, lembaga ini luar biasa. Jadi FKPedas itu melakukan sinergi, koordinasi, sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan untuk melandas. Ini visi yang luar biasa. Ini amanah yang luar biasa menurut saya. Nah, sehingga ini tantangan berat sebetulnya bagi siapapun yang menjadi pengurus di FKPedas untuk melakukan fungsi-fungsi ini. Karena inilah akar masalahnya kan. Inilah akar masalahnya, aspek sinkronisasi, koordinasi, sinergi. Nah, kalau ini bisa diwujudkan oleh FKPedas tadi, mudah-mudahan faktor penekan kebencanaan itu bisa diwujudkan. Nah, di Garut ini kan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa indah sebetulnya Kang. Garut ini dia punya dataran 0
dari atas permukaan laut wilayah Garut Selatan. Selatan. Ya. Nah, kemudian pegunungan tinggi 2.600-an meter persegi, Gunung Naon Di ya. Papandayan itu. Papandayan itu sebelahnya itu Papandayan itu Cikuray. Cikuray itu kan 2.600-an tinggi. Terus dia ke bagian utaranya, yang melandai kembali ke bagian utara. Dan dia punya 2 das besar ya. Maksud saya ada das yang bermuara ke utara, Citanduy ya. Ke selatan maaf, Citanduy ke selatan di Cilacap ke sana ya. Yang ke utara ya. Dan yang ke utara yang bermuara di Indramayu dan Cimanuk ya. Tegal, Cimanuk ya. Nah, topografinya luar biasa juga. Nah, ini tantangan besar sebetulnya bagi pengelolaan das di Kabupaten Garut. Nah, kami di FKP Das Garut yang mudah-mudahan lah ya, dengan amanah yang begitu besar tadi, mudah-mudahan punya sumber daya lah buat sedikit demi sedikit tadi lah, minimal ada upaya penyadaran dulu ke masyarakat tentang bagaimana pengolahan das yang baik, kemudian bagaimana bentuk pola adaptasi bagi masyarakat Garut terhadap bencana, pola mitigasi. Ini yang kita akan bangun, termasuk meluncurkan ini kan program ini Kang Arif, program Desa Peduli Das. Nah, ini dari daerah sepanjang aliran sungai. Nah, kita mengingat sebetulnya gini, ini untuk menekan kebencanaan berbasis ekologis, berbasis das. FKP Das Garut itu kemarin dibantu oleh BP Das HL Batanghari dan FKP Das Provinsi Jabar, itu melakukan diskusi publik tentang gerakan desa membangun das. Tapi banyak komponen kecil lah, Kang Ewok, belum teruji betul ya, baru leleng ke halu, tapi ide besarnya ada. Nah, ini mudah-mudahan juga didukung oleh banyak pihak, termasuk rekan-rekan pengamat lingkungan dan gerobak podcast. Nah, untuk saya pikir ini yang perlu Kang Arif, saya pikir yang perlu itu ya. Yang perlu sekarang itu adalah sosialisasi kebencanaan yang harus masif ya. Kemudian pengawasan yang juga harus masif terhadap penerapan rencana tata ruang, RDTR, pengelolaan lahan kritis, pengolahan das. Cek abdi mah gitu kan, jadi perlu sinkron gitu. Tadi program jangka pendek Akang ini kan desa peduli das, artinya mikrodas ya yang diambil ya. Nah, kenapa kita menggunakan terminologi desa ya, tidak mikro kan? Betul, karena di dalam pengolahan das itu ada mikrodas. Jadi sebetulnya hanya terminologi supaya orang lebih fokus, lebih acceptable lah, diterima istilahnya. Kan mikrodas itu istilah yang terlalu ilmiah juga ya mungkin ya. Ya mungkin tidak dipahami oleh masyarakat secara umum kan Hari, betul. Nah, sehingga kita menggunakan desa peduli das. Maksudnya adalah sasarannya kan gimana? Sasarannya itu kita simpel saja dari situ. Yang tentu outcome-nya sih perbaikan pemulihan das ya. Tapi outputnya kita berharap ada peningkatan tutupan vegetasi di wilayah desa. Mudah-mudahan itu bisa menurunkan kebencanaan, kemudian menurunkan limbah domestik ya, dari masing-masing desa yang dibuang ke sungai. Kan jadi masalah ya. 2 itu saja sebetulnya target kita, penutupan vegetasi, penurunan limbah domestik. Nah, tambahannya adalah kita menginginkan setiap desa itu punya penata gunaan lahan berbasis das. Jadi tata ruang itu ada RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota, ada RDTR, di tingkat desa punya rencana tata guna lahan. Nah, jadi desa itu dimitigasi juga ya. Desa itu punya punya perencanaan ruang juga di desa gitu. Wah, cukup luar biasa nih Kang Yudi ngobrol-ngobrolnya. Dari mulai secara global tentang kebencanaan di Jawa Barat dan khusus di Garut. Jadi mungkin sobat podcast, bencana itu ada 2 kalau dari kata Kang Yudi. Ada yang datangnya langsung dari alam, semuanya dari alam, tapi ada juga yang memang akibat dari pula oknum-oknum manusianya. Nah, makanya kita tetap harus menjaga alam kita, menjaga kemurnian sungai, alam, pohon juga harus dijaga, jangan ditebang ya Kang Yudi. Jadi biar semuanya tetap bersinergi dengan alam ya masyarakat ini.
Sobat Podcast, terima kasih atas waktunya. Kang Yudi juga, Sami-sami. terima kasih Kang. Sami-sami. Kang Wo, waktunya terima kasih. Jumpa lagi nanti di Gerobak Podcast. Jangan lupa like and subscribe channel Gerobak Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.